Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah subuh yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada subuh yang ke-14 di bulan suci Ramadan ini, insya Allah yang akan memberikan ceramah subuh yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Muhammad SOI dari Kota Madia Parepare. Olehnya itu kepada Al-Ustaz silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita ini wajib bersyukur. Curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita seluruhnya masih terpilih sebagai hamba yang beriman. Tapi timopi pun Allah taala tamu tepuk. Ina pamase kami nak batu aloridi. Mamuari laturi pacapuranna tu tongatta tepo ibawa lete di kampung ya sange alam barsak al yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal isma min qaidis syaitan. Yeno tu soto sarolak dak nasang Anas bin Malik radhiyallahu anhu luat tunne saleh linoe ketapa ibawa bil iman wasyahadah irabito pe baca kalimat syahadah wal isma min qaidi syaitan selama ni boleh gangguan setan. Jemaah sekalian, juga selalu kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akka curhetta nawat diki salama rilino leturi akhir. Ya dan nuange sapaat naris di murina pengala taala. Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini dena sembarat tu pengala taala na pasti runtuh. Napi tema tu atanna pungala taala. Sehari tu keluarga ta. Engke pita kasih sesobi nerapi. Dongaso. Ya. Kalau napi meta maramala bajana di gaga. Allah sudah atur bahwa orang ini tidak pantas lagi dipertemukan bulan Ramadan. Tapi ternyata kita masih pantas. Berarti mega mau pada cimi lolongan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ayat yang sering populer tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa lama ni teh saya. Ikemelu mi ipahangero agal isak ne roya. Ayat ini jemaah sekalian, napa mulai pun Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Nah iya ne panguli ya ayyuhalladzina amanu. Denang kenapa pakai pun Allah Ta'ala lo risinina umat dia lo. Umatnya Nabi Musa tidak dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau tahu apa Dia penioli. Umatna Nabi Nuh, Yunus. Kayaknya ada penulis tafsir itu dari Mesir, dia kaji. Ya. Itu adalah keutamaan yang dimiliki Rasul dan umatnya. Itu di dalam ayat itu ada kebaikan yang banyak. Jadi mereka dice tuh, jadi kendro ke ayat teruntu ya ayyuhalladzina amanu. Mereka ada dice tuh.
Ala birang ako to. As-soe napakatoy pong Allah Ta'ala khusus. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Karo ya ayyuhalladzina amanu ya. Sejuma. Kan? Inilah tempatnya kita meningkatkan iman. Kok nih mapakasa tepa Ya ayyuhalladzina amanu ni gini pigaw irana perintah ngapong Allah Ta'ala ro. Kene mas satu tepa Dena malere tepa Nekatosi ko dena pigaw iro. Malere tepa itu. Makanya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Quran itu, ya, itu kutiba alaikumusiyam, kutibana, apa mi persoalan ipakai ke Quran? Dia sembarang pakai Allah Ta'ala. Jadi masih itu pandrita tasiri, betul maka dah iwajibkan mana ko. Pada itu kutiba kataba, menulis. Kitabun, buku. Pertama, kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Apa itu? Kisas. Telah diwajibkan atas kamu kisas. Hukuman yang diberikan orang yang melakukan pembunuhan. Dan apa yang bawa te kumak bunuh? Katuran nanti curi. Ikuti petunjuk. Jangan sampai keluarga korban memberikan maaf. Maka kisas tidak jadi dilakukan. Yang kedua. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal akrabin. Allah gunakan kutiba dalam persoalan wasiat ketika kita kedatangan tanda-tanda kematian dan kita meninggalkan harta yang banyak. Kamu ni tanda-tanda matian mau pulih itu namanya orang para melu musalai. Ya. Ini perlu. Apa mereka tahu si salah-salah gara-gara orang parna salah dengan wasiat. Coba ada wasiat. Aku punya palai kada yanu ye menapunnya yanu ye. Ye wasidakangnya ye upanci wakaf tidak ada bisa gugat. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Dua niro kutiba. Jadi harus teliti ke Pak. Karena ini puasa sih. Surah Al-Baqarah 123. Kutiba alaikum persoalan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia tu mah puasa bahwa tuh akacuri peraturanna petunjukna Allah Ta'ala. Tuh ngiwajibkan ima puasa tapi yang katutu golongan dena kena wajib. Ada golongan tidak wajib lagi berpuasa. Siapa itu? Paman kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Ya. Kama ko tu kasinakan nalasa. Jokka ko mabela. Rekin nero musesero. Ya, dia mau pigaw Hitung hari-hari yang kau tinggalkan itu. Itu si pale ko malam wa takalaimu alal ladina yutikuna fidyatun ta'amul miskin. Ye pale ko modoro tongo ni wa takalaimu afidyano alenyanre to kasih-kasih tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat jemaah sekalian, ini juan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Persoalan apa yang keempat? Perang. Telah diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kau tidak senangi. Wa huwa kurhul lakum. Jadi dia itu tetap pemamusu bawa kadaga je. Ite jolo pelajari jolo anuna. Si cocok ni ke perintah agama ta na pemamusu. Yang saya ingin fokuskan jemaah sekalian, persoalan puasa agar kita meraih seluruh keberkahan di dalam bulan Ramadan, ikuti petunjuk.
riwattunna natappi pong Allah Ta'ala lu ramalang itu aga napasidapekan pong Allah Ta'ala ramalang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ilalah. Jadi natappu pong Allah Ta'ala ulah ramalang napasidapi Quran. Unzila fihi al-Quran. Kenapa Quran jamaah sekalian? Salah satu pesannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jangan melihat seseorang karena kepandaiannya membaca Al-Quran, tetapi lihatlah seseorang sejauh mana dia mengamalkan isi Al-Quran. Pesan Khalifah Umar bin Khattab. Standar kemuliaan seseorang bukan diukur dari pintarnya bicara, tetapi standar kemuliaan seseorang sejauh mana dia mengamalkan isi Al-Quran. Maka muji ampena. Kenapa jemaah sekalian? Siapa yang mendekatkan diri kepada Quran pasti meraih keberkahan, pasti memperoleh kemuliaan. Kenapa bulan Ramadan ini disebut Syahrul Mubarak? Sebab kurangnya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Kebarakah itu tetap Allah Ta'ala. Mau meraih keberkahan dalam hidup, Quran harus kita dekati. Makanya jemaah sekalian, orang yang menjalankan puasa dengan mengikuti petunjuk Allah, aturan-aturannya, kutiba alaikumus syiyam, mudah Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Matemai kurang rilalang hatina tu, sidal pun tahu. Quran akan mendatangi seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kurangnya nama dapat kau ini. Tapi tadi gara maku ke selesai. Ular ramalangi malu mana je kasih. Sininna ampe-ampe madicenge masumane rita. Mitau kana sakasi amak beleh. Ya ular ramalangi teh. Baru persatu persoal. Ya. Biasa tu Pak Balu itane makada magamoja na sama kanja itu mitau kasi mak beleh. Ramalangi. Padahal setongan na tu amotan ya ramala itu na dikimak beleh. Ya kan? Bagaimana Quran jalan bagi kita meraih keberkahan dari Allah. Ular ramalan. Taita negare. Ye drilalan na ular ramalan wi malomo tay masjid ka. Ye. Tapi ko isalan na ramalan ndo rekka pa. Masunya agak biasa di isi poli rompi soro pengat tama. Ya, kota ular ramalang. Ya sesa. Tapi kalau ramalang jadi gagak je. Tak dua lampa, tak lu lampa dia jampang je. Kenapa jemaah sekalian? Karena Quran. Ya. Quran diturunkan di sini pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nasabay panoy kurangi ular ramalangnya maco tular ramalangnya napunaya lebih. Siapa yang dekat dengan Quran pasti mulia. Makanya orang yang mendekatkan dirinya kepada Quran itulah golongan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ketika Allah menjelaskan iya na tu kita itu kurangnya larai bapihi degaga aruguruguan na abat-abatangan neri lalan na tu. Kenapa persoalan keraguan dulu dijelaskan Allah kepada kita? Ya, karena orang itu tidak bisa beriman kalau selalu ada ragu di dalamnya. Ya, menurut tafsirin alian regurut Pak Kuresia. Ya. Saya ulangi jemaah sekalian. Nigi tawangka ragu-ragu ang abat-abatang rilalang alena. Lori aku rama lebih denang ka nasukot apa na to.
mak bicara kurangnya sengnya akhirat. Dia nawat diragukan. Dia nawat dikimaka ada boleh nogo. Mak bicara kurangnya yang kaya sejing, kaya semalaikat. Kan? Dia nawat diragukan. Apa yang mata palada kan kaya sejing? Ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaya setan. Sinina jika pere itu setan manang itu. Ya. Anu lesse apakah betul tuji makan jampe na. Raji maka siapa dai di. Kemana? Kaya sang apalang, kaya sa dosa. Dini rita ro. Jadi kung katau makan jair tepat na sa mapigaw ki dece rulong ki apala. Mapigaw ki anu masalah lolong ki dosa ka. Dini rita apalang si dosa. Apalagi memang neraka. Ya dini rita. Larai bapihi degaga argo-raguang abata-batanga mosi kalicak bicuy. Rilalan na kurangnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena mau dijadikan petunjuk hudal lil muttaqin. Menurut alena pengulut Talib bin Abi Talib, orang yang bertakwa itu ketika menjadikan Al-Quran hudan di dalam hidupnya. Ya, hudal lil muttaqin. Kenapa Quran jemaah sekalian memuliakan seseorang? Magi nawat dina pakalab biki pung Allah Ta'ala na sabah kurangnya. Na sabah itu pung Allah Ta'ala na pancaji ki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pung Allah Ta'ala ma pencaji yasan khalik. Yaitu ipancaji mi yasan ni makhluk. Sininna ampeta, sininna kedo-kedota, sinunna pangkau keta, iena puelo ay mapincaji yasan khalik, iena tu yasa khuluk. Terlalu persoalan harus dijapui. Ya, saya ulangi. Kalau Allah itu khalik pencipta, kita hanya makhluk karena diciptakan. Maka segala perbuatan makhluk yang bernama manusia ini yang diinginkan oleh Allah sebagai pencipta kita, khuluk. Siapa yang dijamin memiliki khuluk yang paling agung? Rasul. Wa innaka la'ala khuluq. Surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Niga najami pung Allah Ta'ala mapunay ro khuluk. Kami na masaro lebih. Kami nama tandron rona nabita. Setan yayae. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya hanya engkau Muhammad yang memiliki khuluk ampe. Kami nama tandron rona. Keseluruhan khuluk itu itulah disebut akhlak. Ya mananna ampe itu si pulunge madeceng na puluh pung Allah Ta'ala ya natiasang akhlak. Inilah jawaban Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya oleh pemuda, bagaimana akhlaknya Nabi, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Al-Qur'an. Jadi ampe itu boleh tidak kurangnya. Petunjuk Allah kepada kita seluruhnya agar kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pencipta kita itu dari Al-Qur'an. Jadi sumber akhlak itu Al-Qur'an. Jadi ni kan kita si cocok yang pena petunjuk na pung Allah Ta'ala ridalanna kurang melebihi pasti pakal lebih boleh di pung Allah Ta'ala. Ini jemaah sekali. Dan inilah tempatnya. Ya ulah ramalang. Ya ko iya ulah ramalang itu na de ni pacawe dia leta lori kurang de tona na melo macawe kurang lori di. Ya ga papalik waktu. Makanya itu satu keunikan jemaah sekalian ketika Allah menyebut Al-Qur'an, Allah menggunakan hada. Hada itu kalimat kata tunjuk dekat. Contoh. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyatan mutasaddian min khasyatillah. Hadzal Qur'an. Inna qaumi ittahadzu hadzal Qur'an. Ya, hada. Jadi tidak ada ditemukan itu zalikal Qur'an. Yang ada hadzal Qur'an.
Kenapa? Karena Quran itu harus dekat dengan kita. Secara fisik, Quran dekat. Secara pengamalan, harus dekat. Apa mega tahu kita, Quran malangan doi rajib pa. Mak baca Quran. Tetapi sayang, napura malappa ipak biri ni kurangnya. Ya, de toga komai ya. Pada nang kawitay. Paku kapare-pare monro. Kan? Quran itu harus dekat kepada kita sepanjang masa seumur hidup kita. Nah, sahabat jemaah sekalian, ya terakhir. Angka aparingarang di dalamna Quran malabi surah Fatir ayat 32. Nah, sebab iya itu tahu telu tu golongan terima kurangnya. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum zabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi rupung Allah Ta'ala na pitte ya tanna ya sitana jae na wereng na paturungan Al-Quran. Allah memilih hamba-hamba pilihan. Dia kena hamba pilihan Rasulullah dan umatnya. Keunikan Quran hudal linnas. Umat terdahulu hanya hudan li kaumnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Tapi Quran datang tidak disebut satu kaum. Kedatangan Quran hudal linnas. Quran siap menentang perjalanan manusia di bumi. Tetapi sayang, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan, summa urasna kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsi. Inilah golongan yang pertama muncul dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Angka kurataku zalimul li nafsi, na terima kurangnya nek kedina pajak kedo-kedo salah. Megangi gak salana ada di Cina. Jadi dia tohera Quran matoro terima. Ya, megangi salah-salah kedona kedo-kedo salana pagi ini pada moita. Nah di Cina. Zalimul li nafsi. Apa itu zalim? Zalim itu satu kata dengan zulam. Zulam itu gelap. Ya, zalim itu satu kata dengan zulam. Zulam artinya gelap. Kenapa dia berbuat zalim? Dia mengalami kegelapan hati. Jadi kalau dikatakan melakukan kezaliman, mapattami tuatinna napigau makor masalah. Ya, ini tafsir makna bahasa. Jadi ada golongan hambaku zalimul li nafsi. Ini apa aja kasih? Megangi salah anak di sana. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Lo tengah raji mato je makasiwa tapi raji toang kedo-kedo salah kedo. Rajin beribadah tetapi rajin juga bermaksiat. Jika kata kada aga jana raji muji lo mas sempajar we. Jadi apa aja kali siang kita we. Jadi kabato. Raji muji rumah berjamaah tapi dia apa aja na kurang timbangan. Kan? Itu contoh. Ada memang golongan seperti itu jemaah sekalian. Mau ketasida lo tengah. Yang ketiga, ini sasaran bulan Ramadan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Angka to golongan katelu. Iya itu sabiqum bil khairati, sabiqu. Sabiq. Silelung nyoko dicenge. Ya, berlomba dalam kebaikan sabiqum bil khairat. Biiznillahi, dengan izin Allah. Bulan Ramadan jemaah sekalian, Allah inginkan kita semua sabiqum bil khairat. Ini lo kisah lalu kada cenge. Si lalu ke rumah sigi masa ya no rumah sigi ya dek. Aja ada matu macawe capur amalangi caputoni teh sesa. Jadi pada itajam mana ino nalalatul qadar tapi dia kaleng itu kejadian. Ya. Keutamaan bulan Ramadan itu berada pada akhir menurut hadis 10 terakhir. Kenapa? Karena ada
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diabadikan penjelasannya di dalam Al-Quran. Ada 2 ayat yang pasti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya. Sampai Allah menyebut 3 kali Lailatul Qadar. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah tidak sebut Lailatul Qadar, tapi apa Allah sebut? Lailatul Mubarak. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Apa itu mubarak? Barakah. Aga sama barakah. Cik de mi gau ta nek malepi-lepi de cengi puliang. Ya, berkah itu sedikit yang kita lakukan jemaah sekalian, tetapi berlipat-lipat kebaikan yang kita peroleh. Inilah yang diinginkan pada bulan Ramadan. Meskipun Ramadan berlalu, jangan berlalu mubarak yang sudah kita dapatkan dalam bulan Ramadan. Betul aja nama kutu kada puren ramalan makutu ni pengasi. Tetap kita bertahan untuk melakukan banyak kebaikan pada hari-hari selanjutnya. Sekian, nun wal kalam yawma masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.